untuk menjamin keutuhan dan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus dengan handal, dengan cerdik, dengan pandai bisa menjaga dan mengelola kekayaan bangsa kita. Hanya apabila kita bisa menjaga dan mengelola dengan baik semua kekayaan kita, hanya dengan demikian kita bisa memberi pelayanan kepada rakyat kita. Kita bisa memberi kebutuhan hidup rakyat kita. Kita bisa membayar segala keperluan suatu negara modern. Dan diantaranya tentunya adalah menjamin kedaulatan bangsa. Saya ingatkan saudara-saudara sekalian, jangan sampai kita lupa dengan Undang-Undang Dasar kita sendiri, Undang-Undang Dasar 1945, yang jelas dalam pembukaannya tertera tujuan-tujuan nasional kita, di mana tujuan-tujuan nasional kita sangat jelas oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Tujuan pertamanya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini tujuan nasional yang pertama. Untuk kita survive. Karena itu kita perlu memikirkan apakah kita sudah cocok atau tidak investasi kita kepada pertahanan bangsa Indonesia. Kedua, tentunya memajukan kesejahteraan umum. Saya katakan berkali-kali bahwa negara yang merdeka, rakyatnya harus merasakan kemerdekaan. Gaji dan sebagainya itu APBN kita untuk 2025 itu sudah kita desain untuk siap apabila itu dilakukan, ya. Tetapi keputusannya sesuai dengan komitmen Prabowo itu diserahkan kepada Presiden. Kapannya atau berapanya dan sebagainya itu nanti Pak Prabowo yang akan announce, ya. Presiden memastikan gaji PNS anggota TNI Polri naik, itu uang pensiun PNS juga naik. Kepastian kenaikan disampaikan Presiden dan nota keuangan di DPR. Sore ini kita akan mengulas ya dengan peneliti senior Indef, Profesor Didik Rahbini. Selamat sore Prof Didik. Sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof Didik, Presiden akan menaikkan gaji PNS, uang pensiun. Apakah kebijakan ini tepat dilakukan di tengah situasi ekonomi kita yang belum stabil? Pertama, tidak apa-apa ya. Saya yakin Ibu Sri Mulyani sudah menghitung ya. Tetapi untuk bertanya apakah pegawai itu bisa produktif atau tidak, jawabannya tidak. Ini penyesuaian saja sebab pegawai negeri itu sudah salah sejak awal. Jadi rekrutmen guru, pegawai negeri itu rekrutmen paling primitif. Tidak ada standar di masa-masa lalu itu. Dan guru-guru di waktu lalu itu 20-30 tahun yang lalu itu buruk sekali, kualitasnya rendah sehingga kualitas murid-muridnya juga rendah, sehingga IQ orang-orang Indonesia itu juga rendah, ya, setara dengan Afrika. Itu problem yang dihadapi oleh birokrasi pegawai negeri kita, ya. Memang ada 1-2 tapi terbatas, seperti Kementerian Luar Negeri pusat itu rekrutmennya itu sangat selektif, ya. Bank Indonesia, tapi secara umum jutaan yang lain itu kualitasnya rendah, ya. Dan bahkan sisa-sisa dari tenaga kerja yang sudah masuk secara profesional di tempat-tempat dunia usaha, perbankan dan lain-lain. Itu problem yang kita hadapi. Bandingkan dengan Singapura, ya bumi dengan langit. Nah, ini perlu reformasi, ya, perbaikan-perbaikan secara bertahap.
Oke, jadi apakah akan membuat ataupun menggenjot produktivitas ASN menurut Prof. Didi itu tidak akan terjadi ya? Jawabnya tidak. Ini sudah penyakit lama, diberi kenaikan 8% tidak. Oke. Jawabnya tidak. Bahkan yang naik ratusan persen seperti bea cukai dengan pajak itu kan busuk di belakangnya. Sudah eselon atasnya 100 juta, itu hampir 100 juta gajinya. Tapi korupsinya nomor 1 itu kalau dilombakan. Ya, bea cukai yang diungkap oleh Prof. Mahfud MD itu. Iya. Dengan pajak. Itu sejak dulu ya. Saya masih kecil itu tahu pegawai pajak itu, waduh kok sama dengan bupati rumahnya ini. Nah itu korupsi itu memang merajalela ya di pegawai negeri dan belum disentuh kecuali gajinya dinaikkan di Kementerian Keuangan. Tapi kualitasnya korupsinya tetap saja. Prof. Didi, jadi alasan pemerintah ataupun alasan presiden menaikkan gaji PNS demi menjaga agar pelaksanaan reformasi birokrasi itu alasannya nggak cukup kuat politik. ya? Enggak ada. Ini politik saja. Ini politik yang dibungkus. Kalau mau sebenarnya secara profesional ya, produktivitas ini rumus sunatullah teori. Produktivitas harus lebih besar daripada gaji upah. Pegawai negeri itu tidak produktif. Mungkin gajinya rendah, produktivitasnya lebih rendah lagi. Jadi memang diperlukan pimpinan-pimpinan yang kreatif ya seperti Surabaya, mungkin Banyuwangi dan beberapa tempat lain ya. Dan itu dilakukan secara terdesentralisasi, secara pusat tidak bisa. Nah, secara desentralisasi itu sudah mulai dilakukan kementerian-kementerian khusus yang tidak punya perwakilan daerah. Kementerian Luar Negeri itu seleksinya bagus. BI juga cukup bagus, beberapa itu bagus ya. Nah ini nggak bisa secara massal, ini kan hiburan politik doang. Alasan politik itu apa maksudnya? Alasan politik yang dibungkus itu apa, Prof. Didi maksudnya? Untuk apa kemudian? Ya nggak ada dong. Ya nggak ada ini penyesuaian saja bukan kenaikan gaji. Ini penyesuaian bahwa terlalu rendah dinaikkan secara bertahap, diperbaiki kualitasnya. Oke. Apakah dengan ya, seperti saya dapat pensiun di DPR itu 3 juta, ya sudah saya terima. Baik. Perbaiki saja BPJS-nya, transportasi umumnya dan lain-lain. Prof. Didi, apakah kemudian dengan menaikkan gaji PNS sebanyak 8% ini dapat menyederhanakan ataupun membuat reformasi birokrasi dan juga menekan praktik-praktik korupsi di pemerintahan? Enggak, tidak. Jangan kaitkan kenaikan 8% ini dengan efisiensi birokrasi dan lain-lain. Itu yang naik ratusan persen di Kementerian Keuangan sendiri. Jadi nggak ada kaitannya ya? Itu paling buruk, nggak ada kaitan. Ini politik aja, udah bacanya itu politik. Oke. Nggak apa-apa, menurut saya tidak apa-apa. Ini penyesuaian kan. Kan yang jadi pegawai negeri itu kan masyarakat Indonesia. Ini anggap aja subsidi. Ya. Subsidi, dianggap aja subsidi. Subsidi kan tidak mengharapkan apa-apa, tetapi secara bersamaan di daerah-daerah tertentu yang pemimpinnya bagus, itu sudah memulai, dan saya kira harus dimulai dari guru. Seperti di Jakarta, gaji guru itu lebih besar dari dosen. Bahkan lebih besar dari gaji saya sebelum saya profesor. Baik. Guru SD gitu. Okay. Prof. Didi, kenaikan gaji PNS dan uang pensiun PNS ini meskipun nggak apa-apa ya tadi menurut Prof. Didi, akan membebani utang pemerintah nggak? Ya utangnya udah banyak. Utangnya sudah banyak, tapi dianggap pemerintah persentasenya masih kalah sama Jepang. Oke. Iya dong, bukan apple to apple karena Jepang itu bunganya 0,2%, kita 4%. Kalau Jepang punya utang 7.000 triliun, dia bayarnya 34 triliun bunganya, kita 400 triliun, kan beda dong. Ya enggak. Jadi beban utangnya pasti banyak dan infrastruktur Pak Jokowi kenceng sekali. Itu kan utang, bukan dari APBN. APBN-nya mencuri-curi dalam tanda kutip dari PMN, tapi tidak akan besar gitu. Akhirnya waskita karya itu jadi highly leverage firm. Ya. Terakhir, Prof. Didi, apakah kemudian tidak lebih baik jika ini dananya untuk kenaikan PNS dan juga uang pensiun PNS ini dialokasikan untuk kebutuhan pemerintah yang lebih mendesak, seperti penyaluran bansos, kemudian pemerataan ekonomi di wilayah terpencil? Anda sepakat nggak dengan itu? Bansosnya sudah. Tadi saya hadir di dalam pidato kenegaraan
untuk subsidi raskin dan segala macam itu kartu Indonesia Pintar 3.000 triliun. Itu kalau duit 1.000 udah dijejer sampai ke bulan. Nggak jadi apa-apa, memang tidak produktif subsidi. Yang kritik-kritik itu kan kelas menengah kayak Rifana, kayak kita. Baik, jadi sebaiknya tidak usah dialokasikan atau gimana? Enggak apa-apa. Saya menganggap tidak apa-apa. Ya. Oke. Tetapi secara bersamaan nanti ya daerah-daerah mengupayakan agar pegawai negeri itu produktif. Ya, saya aja anggota parlemen dulu mengurus IMB sudah dipersulit ya. Tapi sekarang perbaikan sudah terjadi seperti DKI online saja. Ya. Juga seperti bikin paspor sudah online, sudah mulai bagus. Beberapa bagus dan pelan-pelan, dan tapi saya menghubungkan Rifana dengan produktivitas, dengan efisiensi. Nah, itu bumi dengan langit, udahlah ini tambahan saja ya. Tapi saya yakin Ibu Sri Mulyani itu sudah menghitung ya masalah ini. Baik, terima kasih peneliti senior Indef Profesor Didi Rabini atas analisisnya yang sangat tajam ya, bahwa ini ada alasan politis di balik. Ya, tadi kita tentunya masih menunggu seperti apa skema uang pensiunan ASN yang baru ini. Nah, kalau skema yang lama seperti apa sih sebenarnya pemirsa? Bayaran uang pensiunan ASN saat ini tentunya menggunakan skema Pay as you go. Dananya dari hasil iuran sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun Taspen. Kemudian ditambah dengan dana dari kas keuangan negara. Untuk pensiunan TNI dan Polri juga serupa, hanya saja pengelolaannya dilakukan oleh Asabri. Negara mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk belanja pensiun ASN. Jumlahnya di 2018 lalu saja ini mencapai 90,82 triliun rupiah. Angka ini meningkat setiap tahun hingga mencapai 112 triliun rupiah. Yang mengikuti acara ini, yang kami hormati, mohon maaf Pak, kelewat tadi, Bapak Wakil Kepala BKN, Bapak Haryomo, mohon maaf Pak. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat JPT Pratama BKN yang mengikuti acara ini dari seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu dari Bank Rakyat Indonesia selaku mitra kerja dalam membina kesejahteraan pegawai dan pensiunan, serta para staf BKN yang kami cintai. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita dapat berjumpa bersama dalam acara kita talk show ya pada hari ini, dalam rangka sekaligus juga melepas teman-teman anggota Korpri, staf BKN yang memasuki usia pensiun dan langsung menjadi anggota Persatuan Redatama Republik Indonesia. Persatuan Redatama Republik Indonesia ini berdiri sejak tahun 1962, merupakan gabungan dari 31 organisasi pensiunan yang mendeklarasikan diri bersatu dalam wadah PWRI di Yogyakarta. Pada saat itu kantor yang disediakan oleh Sri Sultan adalah di Yogyakarta ketika itu. Kemudian atas amanat dari Bapak Presiden Soekarno, PWRI itu diminta untuk pindah ke Jakarta agar Presiden gampang untuk bertanya kalau ada hal-hal terkait dengan pembinaan kepegawaian. Dan dapatlah kami PWRI itu kantor bekas direksi KIT dari Direksi Pengawas Pembangunan Gedung Sarinah, dan kami berada di parkiran yang sekarang menjadi parkiran Sarinah. Tapi waktu itu dapat lumayan lebih dari 1.000 meter tanah dan ada gedung bekas Direksi KIT Pengawas Pembangunan Sarinah. Tapi karena perluasan parkiran Sarinah, maka PWRI diminta untuk pindah, dan kami mendapat lagi bantuan dari
Wali Kota Jakarta waktu itu Bapak Sudiro, tanah di Pondok Labu. Waktu itu sebetulnya termasuk daerah, kalau orang Jakarta bilang katanya tempat jin buang anak karena tidak ada aksesnya juga ke sana. Dapatlah tanah 2000 meter dan sekarang menjadi kantor pusat dari Persatuan Pengurus Besar Persatuan Reda Tama Republik Indonesia. Alhamdulillah Allah memberi rezeki pada PWRI pada tanggal 2 Februari 2023 kantor tersebut tersambar petir dan terbakar habis. Dan atas bantuan dari teman-teman Korpri yang bertugas di berbagai kementerian, wabil khusus di Kementerian Pekerjaan Umum, kami mendapatkan bantuan lagi renovasi gedung dan insya Allah akan diresmikan. Kami sudah memohon kepada Bapak Presiden untuk meresmikan gedung PWRI yang baru, Pak. Itu di tempatnya tetap di Jalan Pinang nomor 89 Pondok Labu, 4 lantai dan dilengkapi dengan lift. Kalau yang bangunan lama itu dengan tangga jalan, Pak. Jadi kalau kita masuk ke kantor PWRI yang lama, yang terbakar itu, jadi kalau kita mau ke lantai 3, kita pijit tangga jalan itu, Pak. Pijit, kemudian kita jalan kaki, gitu. Karena memang dibangun zaman tahun 1970-an, jadi belum pakai peralatan yang modern dan sekarang alhamdulillah menggunakan lift, elevator. Karena waktu kami minta bantuan kepada Kementerian PU, mohon diberikan bantuan yang gedung yang ramah lansia. Karena kami semua ini sudah opa-opa dan oma-oma, kalau kita salah langkah jatuh di jalan.